Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menambahkan pembahasan materi terkait metabolisme karbohidrat. Baik, kita masuk ke materi pertama dulu. Apa itu metabolisme? Metabolisme itu berasal dari kata metabol yang artinya berubah. Berubah menjadi lebih kompleks atau yang disebut dengan anabolisme, dan berubah menjadi lebih sederhana atau katabolisme. Nah, semua proses metabolisme itu merupakan reaksi enzimatis yang artinya setiap reaksinya itu memerlukan adanya keterlibatan enzim. Di sini bisa dilihat perbedaan dari anabolisme dan katabolisme. Contohnya untuk anabolisme itu pada proses fotosintesis, di mana karbon dioksida bereaksi dengan air dengan adanya peran dari sinar matahari, kemudian klorofil menghasilkan gula dan oksigen. Kemudian juga ada reaksi respirasi aerob, yaitu ada proses dari glukosa bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida, air, serta energi berupa ATP. Terkait metabolisme karbohidrat, itu kita pahami dulu kalau karbohidrat adalah sumber energi utama, jadi merupakan makanan pokok dari masyarakat Asia. Jadi karbohidrat itu sendiri merupakan senyawa yang paling besar. Jadi karbohidrat itu adalah merupakan suatu senyawa yang paling besar. Dalam makanan, karbohidrat disebut sebagai polisakarida, yaitu berupa amilum, selulosa, dan glikogen. Pada proses pencernaan makanan, karbohidrat itu dihidrolisis. Lisis itu adalah maksudnya pemecahan, yaitu berupa glukosa, fruktosa, galaktosa, manosa, dan monosakarida lainnya. Karbohidrat berupa gula itu berupa monosakarida dan disakarida. Kemudian ada juga berupa beberapa sakarida ya, berupa polimer berupa zat tepung, selulosa, dan glikogen. Kemudian katabolisme karbohidrat. Ada yang berupa respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, perbedaannya dari kedua respirasi ini adalah dari segi definisi. Kalau dari respirasi aerob, itu reaksi katabolisme yang membutuhkan adanya oksigen. Kalau respirasi anaerob, itu reaksi katabolisme yang tidak membutuhkan adanya oksigen. Kemudian dari segi sel yang digunakan, pada respirasi aerob itu melibatkan hampir semua sel. Sedangkan respirasi anaerob itu hanya pada prokariota, itu pada sel darah merah dan sel otot. Kemudian dari segi menghasilkan asam laktat atau tidak, kalau respirasi aerob itu tidak menghasilkan asam laktat, sedangkan pada respirasi anaerob itu menghasilkan asam laktat. Kemudian dari segi produknya yang dihasilkan, yaitu pada respirasi aerob itu menghasilkan CO2, air, dan energi. Sedangkan pada respirasi anaerob itu menghasilkan CO2, asam laktat, etanol, dan energi. Kemudian untuk tahapan yang dilewati pada respirasi anaerob, pada respirasi aerob itu adalah glikolisis, siklus Krebs, rantai transformasi elektron. Sedangkan pada respirasi anaerob itu tahapannya adalah glikolisis dan fermentasi. Kemudian dari segi jumlah energi, untuk respirasi aerob itu menghasilkan 2.900, sedangkan pada respirasi anaerob itu menghasilkan 120. Jadi lebih banyak jumlah energi yang dihasilkan pada respirasi anaerob. Kemudian pembahasan berikutnya adalah terkait glikolisis, yang merupakan salah satu tahapan dalam katabolisme karbohidrat.
glikolisis sendiri disebut juga sebagai Embden-Meyerhof pathway. Nah, proses glikolisis itu terjadi di dalam sitosol. Glikolisis, kembali lagi tadi, lisis itu adalah pemecahan. Sedangkan gliko itu adalah glukosa. Jadi glikolisis adalah pemecahan glukosa 6C yang terdiri dari aerob serta anaerob. Kalau aerob itu menghasilkan asam piruvat, kalau anaerob itu menghasilkan asam laktat dan etanol. Berdasarkan reaksi energinya melibatkan dua jenis reaksi, yaitu endergonik membutuhkan ATP, dan exergonik menghasilkan ATP. Kemudian respirasi anaerob, yaitu berupa fermentasi, merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima elektron akhir pada saat pembentukan ATP. Jadi di sini bisa dilihat prosesnya ya, jadi sangat kompleks sekali prosesnya, tidak sederhana. Yang mana nanti ada fermentasi asam laktat serta fermentasi alkohol. Kemudian selanjutnya ada respirasi aerob. Respirasi aerob itu memerlukan oksigen dan reaksi ini menghasilkan energi atau ATP yang dibutuhkan oleh organisme untuk beraktivitas. Jadi ketika kalian memerlukan tenaga untuk beraktivitas, entah itu untuk mengetik, berpikir juga itu merupakan suatu aktivitas ya yang kalian juga memerlukan energi, sehingga ketika kalian kuliah tanpa sarapan itu juga akan mempengaruhi pola pikir kalian. Ya. Jadi di sini bisa dilihat pada proses pembentukan energi yang diawali dari glukosa ditambah oksigen, kemudian menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Nah, prosesnya itu ada oksidasi dan ada reduksi. Paham ya? Pada saat oksidasi, glukosa kehilangan elektron. Kemudian pada proses reduksi, oksigen pada reduksi oksigen dan memerlukan adanya elektron. Kemudian tahapan katabolisme karbohidrat melalui respirasi aerob. Yang pertama itu ada glikolisis, yang kedua ada dekarboksilasi oksidasi, dan yang ketiga ada siklus Krebs, dan ada juga transfer elektron. Lokasinya di mana? Nah, ini nanti kita bahas lagi. Jadi yang pertama ada glikolisis. Ingat ya, lisis tadi adalah pemecahan. Jadi glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi 2 molekul piruvat. Jadi ketika dirubah itu maksudnya dia adalah dipecahkan, disederhanakan. Pada proses ini juga menghasilkan ATP. Nah, ini glikolisis ini dikenal sebagai Embden-Meyerhof pathway. Tahapannya itu ada 10 langkah sehingga menjadi piruvat. Kemudian tahap 1 disebut sebagai heksokinase atau glukokinase. Memang istilahnya ini agak tidak familiar ya, tapi memang ya seperti ini ya. Proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita, khususnya yaitu karbohidrat. Nah, di sini tahap 1 ini adalah reaksi yang irreversible. Irreversible itu maksudnya dia tidak bisa kembali ke asal. Tidak bisa kembali lagi. Jadi memang satu tahap sudah. Kemudian juga memerlukan Mg sebagai kofaktor dan terdapat di semua jenis sel. Pada tahapan ini, heksokinase merupakan transfer gugus fosfat pada molekul heksosa. Kemudian tahap yang kedua atau fosfoglukoisomerase atau fosfoheksoisomerase. Di katalisis fosfoglukoisomerase, perubahan isomer dari aldosa ke ketosa atau reaksi isomerasi. Reaksi berlangsung dengan cepat karena standar energi bebas yang kecil. Kemudian pada tahap ini itu tidak memerlukan kofaktor. Kemudian tahap ketiga yaitu fosfoproktokinase.
Nah, di sini dikatalisis oleh fosfopruktokinase dibantu oleh ion Mg sebagai kofaktor. Kemudian tahap keempat, aldolase, menghasilkan 2 molekul 3 karbon, DHAP dan G3P. Kemudian dikatalisis oleh fruktosa 1,6-bifosfat. Kemudian meskipun energi bebasnya sangat aktif, tetapi di dalam sel, terjadinya di dalam sel. Nah, dapat diatur agar tetap cenderung ke arah pembentukan produk dengan cara konsentrasi produk dibuat sangat rendah. Kemudian tahap kelima, triose fosfat isomerase, dikatalisis oleh triose fosfat isomerase. Reaksi lebih cenderung ke arah kanan dan dilakukan dengan tetap menjaga konsentrasi G3P rendah. Kemudian tahap keenam, gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Tahap ini memerlukan 2 fosfat anorganik dan 2 NAD+. Dehidrogenase menyebabkan 2 atom H+ dan ditangkap oleh NAD+ sebagai pembawa elektron membentuk NADH dan H+. G3P mengalami fosforilasi membentuk 2 molekul 1,3 bifosfogliserat. Rasio NAD+ atau NAD+ H di dalam sel sangat penting untuk pengaturan laju dan arah reaksi. Selanjutnya tahap ketujuh, fosfogliseril kinase, merupakan reaksi fosforilasi tingkat substrat untuk ADP menjadi 3-PG dan ATP, dibantu oleh ion Mg sebagai kofaktor. Karena dihasilkan 2 molekul ATP untuk setiap 1 glukosa, maka pada tahap ini reaksi menjadi impas. Selanjutnya tahap ke-8, yaitu fosfogliseril mutase. Reaksi pada kondisi standar cenderung lebih ke arah kiri untuk membentuk 3-PG, dibantu oleh ion Mg sebagai kofaktor. Di dalam sel, konsentrasi 3-PG dijaga pada konsentrasi yang selalu tinggi, sehingga reaksi cenderung ke arah kanan. Tahap berikutnya yaitu enolase. Dibantu oleh ion Mg sebagai kofaktor. Terjadi pembentukan molekul H2O, merupakan reaksi dehidrasi sederhana dari 2-PG menjadi PEP. Mempunyai efek naiknya energi hidrolisis ikatan fosfat dari minus 15,6 kJ per mol dalam 2-PG menjadi minus 61,9 kJ per mol dalam PEP. Energi bebas tersebut kemudian digunakan untuk reaksi berikutnya, atau yaitu fosforilasi tingkat substrat untuk ATP menjadi ATP. Selanjutnya tahap terakhir yaitu ke-10, piruvat kinase. Reaksi ini penting karena menghasilkan ATP dari reaksi fosforilasi tingkat substrat ADP. Kemudian reaksi ini secara energetik sangat bagus sehingga berfungsi untuk menarik 2 reaksi sebelumnya. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini secara alosterik dinonaktifkan oleh ATP, alanin, dan asetil-CoA. Reaksi ini juga memerlukan atom H, ion Mg, dan K sebagai kofaktor. Nah, ini kalau secara ringkasnya prosesnya seperti ini. Glukolisis, ada daur asam sitrik, kemudian ada oksidatif dan macam-macam. Di sini terjadi di mitokondria sehingga menghasilkan ATP. ATP itu tadi ya, energi yang digunakan oleh kalian untuk melakukan berbagai aktivitas. Kemudian dari dekarboksilasi oksidatif, persambungan dari glikolisis atau Krebs. Proses pengubahan piruvat menjadi asetil-CoA. Asam piruvat dari sitosol itu melewati protein dalam matriks mitokondria. Enzim piruvat dehidrogenase menyebabkan oksidasi pelepasan 1 atom C dari asam piruvat menjadi CO2. Kemudian NAD+ direduksi menjadi NADH. Selanjutnya fragmen berkarbon 2 terbentuk, yaitu acetyl group. Penambahan koenzim A membentuk asetil koenzim A.
Koenzim A memiliki satu atom S yang diikat pada fragmen asetil atau tidak stabil. Di sini bisa dilihat ya, prosesnya terjadi pada mitokondria, adanya transport protein. Selanjutnya juga ada siklus Krebs. Jadi jangan pusing duluan ketika melihat siklus Krebs. Ini adalah siklus yang terjadi salah satu tahapan juga dalam pembentukan atau dalam metabolisme karbohidrat. Jadi memang prosesnya itu sangat rumit sekali. Jadi tidak sederhana ya. Mungkin kalau kita lihat sederhana dicerna dan sudah, tapi di dalam tubuh itu prosesnya sangat rumit sekali. Nah, untuk siklus Krebs tadi ada beberapa juga tahapan yang dilewati. Tahap 1 adalah sitrat sintase. Pada tahap ini asetil-CoA menambahkan fragmen berkarbon 2 ke oksaloasetat atau senyawa berkarbon 4. Ikatan tidak stabil asetil-CoA dipecah atau menjadi lisis saat oksaloasetat memindahkan koenzim tersebut dan terikat ke gugus asetil. Hasilnya adalah menghasilkan sitrat berkarbon 6. Koenzim A bebas memancing fragmen berkarbon 2 lainnya yang diturunkan dari piruvat. Selanjutnya adalah tahap 2, akonitase. Satu molekul air dikeluarkan dan yang lain ditambahkan kembali. Selisih hasil, sitrat menjadi isositrat atau isomer. Kemudian tahap yang ketiga, isositrat dehidrogenase, yaitu mereduksi NAD+ menjadi NADH. Substrat kehilangan molekul karbon dioksida, kemudian senyawa berkarbon 5 yang tersisa dioksidasi. Tahap yang keempat adalah alfa-ketoglutarat dehidrogenase, menghasilkan suksinil koenzim A dari alfa-ketoglutarat dan koenzim. Kemudian tahap yang kelima adalah suksinil koenzim A sintetase, mengubah suksinil koenzim A menjadi suksinat. Selanjutnya, tahap 6, suksinat dehidrogenase, yaitu mengoksidasi suksinat menjadi fumarat. Enzim ini adalah satu-satunya enzim yang terlibat dalam siklus asam sitrat yang terikat kuat dengan membran. 2 hidrogen ditransfer ke FAD untuk membentuk FADH2. Tahap yang ketujuh adalah fumarat hidratase. Ikatan dalam substrat disusun ulang melalui penambahan molekul air menjadi malat. Selanjutnya tahap ke-8 yaitu malat dehidrogenase. Ini adalah langkah oksidatif terakhir, menghasilkan molekul NADH lain dan meregenerasi oksaloasetat, atau yaitu menerima satu fragmen berkarbon 2 dari asetil koenzim A untuk putaran siklus selanjutnya. Nah, ini adalah skemanya ya untuk beberapa proses yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 karbon dioksida yang nanti akan menghasilkan ATP. Kemudian ada sistem transport elektron. Sebanyak 10 molekul NADH dan 2 molekul FADH2 dihasilkan selama tahap glikolisis dan siklus Krebs. Seluruhnya akan masuki reaksi redoks pada sistem transport elektron. Mula-mula molekul NADH memasuki reaksi dan dihidrolisis oleh enzim dehidrogenase kembali menjadi ion NAD+ diikuti pelepasan 3 ATP. Di sini bisa kalian lihat, di sini adalah membran dalam dari mitokondria. Kemudian di bagian bawah itu ada matriks mitokondria. Di sanalah nanti akan terjadi proses sintase ATP. Jadi ada proses-proses yang terjadi pembentukan NAD+ serta pelepasan 3 ATP. Kemudian diikuti molekul FADH2 yang dihidrolisis oleh enzim pelapu protein kembali menjadi ion
FAD+ dan menghasilkan 2 molekul ATP. Keduanya juga melepaskan ion hidrogen diikuti elektron. Kemudian elektron ini akan ditangkap oleh Fe sebagai akseptor elektron. Hasil akhir dari respirasi aerob sistem transport elektron ini adalah 34 molekul ATP. Nah, ini bisa kalian lihat lagi. Jadi semakin jauh tahapannya itu semakin kompleks. Kemudian di sini bisa dilihat dari rangkumannya ya. Dari beberapa tahapan yang tadi sudah saya sampaikan, dari glukolisis, siklus Krebs, dari karboksilasi oksidatif serta transport elektron, sehingga di sini bisa dilihat bahwa satu glukosa itu akan menghasilkan 38 ATP. Nah, kemudian selanjutnya pada respirasi aerob itu menghasilkan berapa ATP? 38 kah atau 36? Satu molekul glukosa itu dapat menghasilkan 36 ataupun 38 ATP, tergantung pada saluran yang dilewati NADH hasil glukolisis pada membran luar mitokondria. Membran luar mitokondria itu bersifat impermeable. Impermeable ini maksudnya dapat ditembus ya, dapat agar bisa ditembus oleh NADH. Ya harus melalui saluran malat aspartat atau melalui saluran gliserol fosfat. Saluran malat aspartat 2 NADH hasil glikolisis dapat melewati membran luar mitokondria dan hasil akhir produk itu 38 ATP. Kemudian saluran gliserol fosfat 2 NADH hasil glikolisis diubah menjadi 2 FADH2 pada saat melewati membran luar mitokondria dan hasil akhir produk itu adalah 36 ATP. Nah, ini adalah proses metabolisme karbohidrat lainnya. Saya lihat karbohidrat berupa glukosa, fruktosa, galaktosa, kemudian menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian terjadi glikogenolisis menjadi glikogen. Ada juga glikogenesis yang terjadi di hati dan sel otot. Kemudian berupa glukosa itu pada darah dan otak. Kemudian berupa asam piruvat yaitu melalui proses glikolisis atau glikoneogenesis menjadi asam laktat. Dan kita bahas terkait gluconeogenesis. Sintesis glukosa dari senyawa bukan karbohidrat, misalnya asam laktat dan beberapa asam amino, yaitu asam piruvat. Universalnya atau pada umumnya ditemukan di hewan, tumbuhan, fungi itu jamur, dan mikroorganisme lainnya. Mikroorganisme itu maksudnya adalah organisme berukuran kecil, seperti amoeba dan sebagainya. Kemudian glukosa dimetabolisme di dalam semua sel dan disimpan di dalam hati dan otot sebagai polimer glikogen. Kemudian lintasnya tidak identik dengan glikolisis walaupun terdapat beberapa tahapan yang sama. 7 reaksi enzimatik pada glikolisis juga berlangsung dalam gluconeogenesis. Ketujuhnya bersifat dapat balik atau reversible. Jadi mereka terus berulang maksudnya ya. Nah ini bagannya ya. Kalau kalian bisa melihat alurnya dari proses glikolisis. Kalau glikolisis itu yang berwarna merah. Sedangkan gluconeogenesis itu berwarna biru. Pada tahapan glikolisis itu glukosa menjadi glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Itu tahapannya beda-beda. Ada glukosa menjadi glukosa 6-fosfat melalui heksokinase. Kemudian glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat yaitu melalui fosfoheksose isomerase.
Kemudian fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat melalui fosfofruktokinase 1. Jadi ini macam-macam ya. Jadi bedanya adalah di sini. Kalau di gluconeogenesis dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfat itu berubah kebalikannya. Jadi kalau glikolisis dari atas ke bawah alurnya, kalau gluconeogenesis itu dari bawah ke atas. Jadi ketika glukosa menghasilkan fosfoenol piruvat itu prosesnya disebut glikolisis, tetapi kalau proses dari fosfoenol piruvat menjadi glukosa itu disebut dengan prosesnya sebagai gluconeogenesis. Glikogenesis dan glycogenolisis. Glikogenesis itu pembentukan glikogen dari glukosa. Hormon insulin sel B, Langerhans, dan pankreas memerintahkan sel-sel hati untuk mengubah glukosa yang diserap dari aliran darah menjadi glikogen. Sedangkan glikogenolisis itu penguraian glikogen menjadi glukosa terjadi ketika kadar glukosa rendah dalam darah, sehingga hormon glukagon dikeluarkan oleh sel alfa Langerhans pankreas. Jika glukosa terlalu berlebih, maka glukosa akan disimpan dengan cara mengubah glikogen dalam hati dan jaringan otot atau sebagai cadangan energi. Jadi ketika kalian mengkonsumsi banyak karbohidrat, nah nanti cadangannya itu akan disimpan di dalam hati dan otot. Tetapi jika sangat berlebih, maka akan disimpan dalam bentuk lemak. Kemudian ada HMP SANT, heksosa monofosfat SANT, disebut juga sebagai pentose fosfat pathway, merupakan jalan lain untuk oksidasi glukosa. Nah, untuk pathway ini tidak bertujuan untuk menghasilkan ATP. HMP SANT ini aktif di dalam hati, jaringan lemak, kelenjar korteks adrenal, kelenjar tiroid, eritrosit, serta kelenjar mamai atau laktasi. Nah, ini juga nanti kenapa memang ibu-ibu menyusui itu sangat perlu memperhatikan asupan gizinya, terutama dalam karbohidrat, karena memang nanti akan berperan dalam menghasilkan ASI. Nah, itu tadi. Makanya kemudian dalam Islam ibu hamil itu tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa, karena memang mereka akan sangat asupan gizinya terutama berupa karbohidrat itu sangat mempengaruhi produksi dari ASI. Jadi itu adalah salah satu hikmahnya ya, bahwa memang agama Islam itu tidak pernah memberatkan umatnya. Jadi ada saat-saat tertentu yang memang tidak diperbolehkan. Jadi itu tadi proses dari metabolisme karbohidrat memang sangat rumit, tetapi dari segi ketika kita memahami bahwa ternyata di dalam tubuh kita itu terjadi proses atau reaksi yang sangat rumit, itu akan semestinya akan menjadikan kita menyadari bahwa memang kebesaran Allah itu merupakan salah satu bukti dari kebesaran Allah yang menciptakan kita itu tidak sederhana, di mana proses yang sangat kompleks ini siapa yang memerintahkannya, kalau tidak ya sang penciptanya sendiri. Jadi itulah kenapa ketika kita mempelajari hal-hal yang ada di luar, khususnya berupa ilmu-ilmu sains, itu akan semakin mendekatkan kita kepada sang pencipta. Insya Allah. Baik, saya akhiri dulu sampai di sini. Semoga bisa dipahami dengan baik sebagai sarana tambahan materi bagi kalian supaya bisa memahami dengan baik. Semoga di pertemuan berikutnya penjelasannya juga bisa lebih detail lagi terkait metabolisme protein dan sebagainya. Saya akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.